Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini izinkan saya untuk membagikan pengetahuan yang sudah saya dapatkan sebelumnya, yaitu tentang budaya positif. Jadi agenda kegiatan kita pada hari ini yang pertama, nanti saya akan memaparkan dulu materi tentang budaya positif. Kemudian nanti di sesi yang terakhir itu ada sesi untuk tanya jawab. Budaya positif jika sudah kita terapkan di sekolah Bapak Ibu, maka hal tersebut akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa. Seperti yang kita ketahui, ketika kita mengikuti ANBK, salah satunya itu adalah survei lingkungan belajar. Jadi dari situ kita tahu bahwa lingkungan belajar siswa itu merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung perkembangan karakter ataupun perkembangan pengetahuan anak. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menitik beratkan pada kebutuhan anak, di mana salah satu upaya untuk kita memenuhi kebutuhan anak dalam belajar itu ya dengan cara membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Bagian-bagian dari budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini ada paradigma belajar. Nanti ada perubahan paradigma belajar dari yang paradigma belajar zaman dulu dan paradigma belajar saat ini. Kemudian tentang disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Paradigma belajar atau pandangan kita tentang proses belajar. Kalau kita mengikuti kurikulum Merdeka saat ini Bapak Ibu, digaungkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya adalah untuk memfasilitasi siswa-siswa kita yang mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Memfasilitasi anak didik kita yang mempunyai ragam tingkat kemampuan, bakat ataupun minatnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini akan mengukur atau melihat paradigma kita tentang belajar itu seperti apa sih? Pertanyaan yang pertama nih Bapak Ibu, apakah kita sebagai guru itu dapat mengontrol siswa kita? Kemudian apakah kritik yang kita berikan kepada siswa itu dapat menguatkan karakter mereka? Lalu apakah semua penguatan positif yang kita berikan itu bermanfaat bagi siswa kita? Dan yang terakhir itu adalah apakah kita sebagai orang dewasa di sekitar anak didik kita itu berhak memaksa? Bagaimana Bapak Ibu? Pendapat Bapak Ibu bagaimana? Apakah kita sebagai guru itu dapat mengontrol siswa di dalam kelas ataupun di luar kelas begitu? Apakah bisa mengontrol? Kemudian kalau kita memberikan kritik, apakah melalui pemberian kritik itu kita dapat menguatkan karakter anak didik kita? Lalu kalau kita memberikan penguatan positif, apakah penguatan positif itu akan selalu bermanfaat bagi siswa kita? Penguatan positif akan memberikan manfaat bagi siswa kita? Iya. Oke. Lalu apakah sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak kita bisa kita berhak memaksa siswa? Tidak. Tidak ya, betul. Kalau kita lihat,
kita di dalam kelas ataupun di luar kelas, kita terlihat seperti bisa mengontrol siswa, ataupun kritikan kita itu bisa menguatkan karakter mereka. Terus penguatan positif yang kita berikan itu selalu, di sini semua ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa penguatan positif yang bermanfaat untuk siswa kita, tetapi ada juga penguatan positif yang kita berikan itu sebenarnya tidak memberikan penguatan kepada siswa. Terlihatnya di depannya terlihat menguatkan karakter siswa, kita bisa mengontrol siswa, tetapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Jadi hal-hal tersebut itu hanya ilusi. Sepertinya terlihat dari depannya kita bisa mengontrol siswa, terus menguatkan karakter melalui kritik, lalu memberikan penguatan, memaksa siswa, itu hanya terlihat di depannya saja, tetapi sebenarnya hal tersebut kurang efektif untuk perkembangan anak didik kita. Nah, saat ini Bapak Ibu kita diarahkan untuk mempunyai pandangan yang bertolak pada teori kontrol. Jadi ada perubahan yang dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah meninggalkan beberapa teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Dan sekarang kita diarahkan kalau bisa nih semuanya kita berpindah dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Contohnya apa sih Bapak Ibu? Contohnya ini. Kalau kita memandang semua orang di sekitar kita itu mempunyai kebutuhan yang sama, itu paradigma atau pandangan kita harus dirubah, karena orang-orang di sekitar kita termasuk siswa kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kita harus mengubah pandangan kita menjadi semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus mengubah pandangan tersebut Bapak Ibu. Kita harus berusaha lebih memahami pandangan orang lain tentang kita. Dan masih ada beberapa perubahan-perubahan pada paradigma atau pandangan dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, untuk menerapkan paradigma yang tadi sudah kita bahas di awal atau paradigma baru tentang belajar, itu ada beberapa hal yang perlu kita terapkan supaya lebih efektif. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin itu biasanya dikaitkan sama peraturan-peraturan, di mana peraturan-peraturan itu nanti kaitannya ada dengan hukuman gitu ya. Terus ada juga tentang ketidaknyamanan kalau mendengar kata disiplin. Padahal arti dari disiplin itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya mengutip salah satu pernyataan dari Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan maka di situ ada disiplin yang kuat. Kalau kita ingin anak-anak kita itu merdeka, maka hal yang diperlukan itu adalah disiplin. Tapi disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dirinya. Disiplin diri itu berarti mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka tersebut kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tugas kita nih Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menciptakan anak-anak kita itu supaya memiliki disiplin diri sehingga mereka nanti dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau mereka dapat memunculkan motivasi dari dalam dirinya mereka sendiri, bukan motivasi ekstrinsik lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa aja sih Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan.
Jadi nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu. Di sini saya hanya menampilkan dari 3 saja. Yang pertama itu yang sudah kita sering dengar, yaitu nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lalu ada juga nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah kita, yaitu nilai RICCI. Terus ada lagi dari suatu lembaga, di situ ada nilai toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, menghargai, empati, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama oleh lembaga. Jadi tidak ada batasannya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, di sini kita sering mengamati kasus ini nih. Salah satu siswa di dalam kelas itu sering tertidur saat mengikuti proses pembelajaran. Sering ya Bapak Ibu ya di kelas kita ya. Terus ketika kita minta untuk menjawab pertanyaan atau melakukan interaksi, anak tersebut tidak dapat menjawab, tidak dapat merespon apa yang kita berikan, dan hanya bercanda biasanya, menjadi candaan teman-temannya. Menurut Bapak Ibu, kasus seperti ini itu ada latar belakangnya atau tidak? Ada latar belakangnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, alasan atau latar belakang siswa melakukan tindakan seperti ini itu apa Bapak Ibu? Sering tertidur di dalam kelas gitu. Pertama, dia kurang berminat di pelajaran itu. Yang kedua, si anak ini mungkin kecapean sehari sebelumnya, mungkin karena dia begadang. Yang ketiga, mungkin saat itu dia sedang sakit. Baik, terima kasih Bu Emma. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa kita itu mempunyai alasan atau mereka mempunyai tujuan sendiri, gitu ya. Jadi kita tidak boleh melihat langsung dari ini kenakalan anak nih gitu kan. Tidak boleh, kita harus melihat dulu alasannya apa. Nah, di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi, tindakan tadi kalau kita bilang bisa aja tindakan yang menyimpang begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tindakan yang menyimpang sekalipun itu memiliki tujuan tertentu, karena seluruh tindakan yang kita lakukan itu adalah usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, usaha-usaha tersebut biasanya kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar, kalau tadi berarti kebutuhan dasarnya anak, seperti itu. Nah, ternyata kalau kita kupas lagi, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, misalkan makan, terus rumah untuk tinggal, terus kebutuhan biologis, kebutuhan merasa aman di lingkungannya gitu, kesehatan. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompok dan terhubung dengan orang lain misalkan. Lalu ada kebutuhan penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, dapat memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu ada kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, mampu mengendalikan dirinya sendiri, dapat membuat pilihan dan dapat menyuarakan pendapatnya. Lalu kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, itu bisa dilihat dari kebutuhannya untuk bermain, tertawa, humor, antusiasme. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kasus yang tadi nih, anak yang sering tidur di kelas, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai anak tersebut dari kelima kebutuhan dasar di sini Bapak Ibu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kesenangan? Bisa. Kebebasan.
ada hal yang belum dicapai ya Bapak Ibu ya, berarti anak tersebut ya, karena dia melakukan tindakan yang negatif atau tindakan yang menyimpang istilahnya, berarti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Saya juga ngantuk kayak. Kesenangan, kebebasan, penguasaan, wush. Baik Bapak Ibu, nah ketika kebutuhan dasar siswa itu tidak terpenuhi dengan baik, maka siswa tersebut biasanya akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, atau kecewa. Kemudian mereka juga dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau hal-hal yang negatif. Jadi ketika kita melihat atau menemukan anak yang melakukan tindakan menyimpang, itu berarti anak tersebut ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, disitulah tugas kita Bapak Ibu, kita harus mencari tahu kira-kira kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi itu yang bagaimana, supaya kita dapat menemukan cara yang tepat untuk mengarahkan dan mendukung siswa sehingga mereka dapat melakukan tindakan atau memenuhi kebutuhannya itu dengan cara-cara yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bicara tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, itu juga ada motivasi atau dorongan yang mendasari perilaku manusia tersebut. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya di sini nih, kalau misalkan anak datang terlambat terus mendapatkan hukuman, lalu dia datangnya tepat waktu, tapi tepat waktunya karena takut dihukum oleh sekolah. Nah, itu berarti motivasi dalam dirinya itu masih berada di level yang rendah Bapak Ibu. Ini level yang paling rendah, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak atau siswa yang motivasinya berada di level paling rendah ini, dia akan bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya tidak melakukan sesuatu, gitu. Lalu motivasi yang levelnya lebih tinggi lagi dari level untuk menghindari hukuman itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini biasanya siswa akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan sesuatu? Jadi mereka mengharapkan imbalan. Dari kedua motivasi ini motivasi yang berasal dari luar diri mereka atau motivasi ekstrinsik namanya Bapak Ibu. Biasanya nih motivasi ekstrinsik ini dampaknya terhadap perkembangan anak itu tidak dalam jangka waktu yang panjang, tapi hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan kurang bermakna biasanya untuk siswa. Kemudian motivasi yang levelnya paling tinggi di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik atau mereka sudah menyadari. Di sini tingkat kesadarannya anak itu sudah tinggi. Nah, pada tingkat motivasi ini anak akan mempunyai dampak yang jangka waktunya lebih panjang dan lebih bermakna biasanya. Apa yang mereka lakukan itu biasanya lebih berarti dan lebih bermakna untuk mereka. Nah, berkaitan dengan motivasi tadi Bapak Ibu, ada tiga istilah yang kita kenal di sini, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Untuk hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu bersifat satu arah
Ya, biasanya dari guru yang diberikan kepada siswa. Jadi siswa itu hanya menerima. Di situ tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswanya. Lalu biasanya berupa fisik ataupun dengan kata-kata atau verbal. Lalu di sini dengan adanya hukuman, maka murid akan merasa tersakiti dan biasanya di sini kalau misalkan kita memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan anak, maka anak akan timbul rasa dendam atau marah kepada gurunya. Ya, jadi dampaknya ternyata kalau kita memberikan hukuman itu dampaknya negatif, lebih banyak ke negatifnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau hukuman itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalkan mereka datang terlambat, lalu hukumannya adalah lari memutari lapangan 2 kali. Nah, itu kan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Itu masuknya adalah konteks ke hukuman. Lalu untuk konsekuensi itu lebih terencana atau sudah ada kesepakatan. Jadi sudah ada peraturan yang disepakati oleh kedua belah pihak di situ. Lalu bentuknya itu sesuai dengan pelanggarannya. Dan guru perannya hanya memonitor siswa. Maksudnya di sini bentuknya sesuai dengan pelanggaran itu misalkan anak datang terlambat, berarti hari berikutnya dia harus datang lebih pagi lagi. Itu kan sesuai dengan pelanggarannya. Itu namanya adalah konsekuensi, bukan hukuman. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, restitusi. Restitusi ini adalah hal yang paling baik yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Di sini kalau kita menerapkan restitusi itu ada dialog dulu antara siswa dan gurunya. Lalu di sini siswa akan belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Guru itu hanya menemani siswa mencari solusi. Jadi yang mencari solusi itu adalah siswanya sendiri. Jadi guru hanya sebagai pendamping saja. Ketika kita mendampingi siswa dalam belajar, dalam berkembang, itu ada 5 posisi kontrol sebagai guru Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah sebagai penghukum atau manajer gitu ya. Kita kupas satu-satu. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebagai penghukum Bapak Ibu, posisi sebagai penghukum itu biasanya nih kata-kata yang dilontarkan kalau misalkan ada kasus siswa sering tertidur saat pembelajaran berlangsung ya Pak Budi ya. Itu kalau misalkan sebagai penghukum itu biasanya gini, kata-kata yang dikeluarkan, silahkan kamu keluar dari kelas, kamu selalu saja tidur di jam pelajaran saya. Dengan nada tinggi, dengan postur tubuh yang seperti marah, itu adalah posisi sebagai penghukum. Ya, jadi di sini anak akan merasa terhukum istilahnya. Lalu pembuat merasa bersalah. Nah, ini pembuat merasa bersalah itu nadanya udah turun lagi Bapak Ibu. Kalau penghukum itu sambil teriak, nadanya tinggi, itu penghukum. Kalau merasa bersalah itu biasanya nadanya memelas, ya Bu Ratri ya. Jadi ibu sangat kecewa sama kamu, kamu tidak kasihan sama ibu. Jadi kita seperti anak itu jadi merasa bersalah sama kita, memelas gitu ya Bapak Ibu istilahnya. Kita menegurnya dengan cara memelas, itu berarti kita posisinya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman itu ada kalimat yang dilontarkan bisa, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Kita memberikan kesempatan kepada anak lagi, kita memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh anak, kesalahannya, itu berarti kita sebagai teman. Posisinya adalah sebagai teman. Lalu posisi yang keempat, kalau sebagai pemantau, itu kita hanya melontarkan tanya jawab. Misalkan kamu tahu akibatnya kalau kamu tertidur saat pelajaran. Jadi kita melontarkan pertanyaan di mana pertanyaan itu jawabannya anak seperti mencari konsekuensi sendiri dari apa tindakan yang mereka lakukan. Lalu posisi yang terakhir itu manajer. Posisi manajer ini
pertanyaan yang dilontarkan salah satunya itu adalah apa alasan atas tindakan kamu? Kemudian apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi manajer itu lebih ke dialog. Ya, dialog untuk melakukan restitusi kalau tadi. Kalau yang pemantau itu seperti menerapkan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu kebanyakan di posisi mana nih saat menghadapi anak yang bermasalah di dalam kelas? Bu Ratri, kira-kira posisi kontrol apa yang sering Ibu lakukan ketika menemukan masalah-masalah di kelas? Yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua sama yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah dan sebagai teman. Lebih memelas gitu ya cara negurnya ya. Iya, betul sekali. Baik, Bapak Ibu yang lain kira-kira posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu terapkan di dalam kelas? Saya nih, 1 dan 5. 1 dan 5 yaitu penghukum dan manajer. Lalu Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang istilahnya win-win solution untuk anak itu bagus perkembangannya, untuk kita sendiri juga tidak menguras emosi. Sebagai yang kelima. Ya betul, yang kelima yaitu sebagai manajer. Jadi ada interaksi itu. Nah, untuk menerapkan budaya positif tadi sudah dibahas. Yang pertama ada disiplin positif Bapak Ibu, terus berkaitan dengan yang lainnya ada motivasi, ada kebutuhan dasar yang mendasari perilaku anak-anak. Kemudian upaya yang lain yang dapat kita terapkan untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu bisa dimulai dengan cara membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, terus pernyataan-pernyataannya itu universal, jadi dimengerti oleh semua kalangan yang dilibatkan dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat jangan terlalu banyak supaya anak-anak di dalam kelas itu mengingat apa keyakinan yang sudah dibuat bersama. Kemudian keyakinan kelas itu juga nggak usah yang muluk-muluk, tapi yang bisa diterapkan di lingkungan kita aja sesuai dengan kondisi sekolah kita atau sesuai dengan kondisi kelas kita. Kemudian ditinjau lagi karena biasanya kita muridnya beda, kelasnya berbeda, itu pasti juga ada aspek-aspek yang berbeda pula. Nah, Bapak Ibu, cara pembuatan keyakinan kelas ini menurut saya gampang diterapkan dan akan efektif kalau misalkan kita ingin mendisiplinkan atau menumbuhkan disiplin diri dalam siswa. Jadi nanti boleh dipraktekkan Bapak Ibu di kelas masing-masing atau sebagai wali kelas nih boleh juga diterapkan pembuatan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan murid-murid di dalam kelasnya. Untuk guru BK ini juga bagus. Jadi ada kesepakatan misalkan mengampu kelas tertentu gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk pembuatan keyakinan kelas itu tahap-tahapnya seperti ini Bapak Ibu. Tahap-tahapannya itu dimulai dari peraturan dulu, peraturan kelas, kemudian peraturan kelas itu diubah menjadi kalimat positif, kemudian kalimat positifnya itu diubah menjadi suatu keyakinan. Ya, jadi peraturan kelas itu juga bukan peraturan yang dibuat oleh guru yang diberikan kepada siswa, udah jadi nih peraturannya seperti ini, bukan seperti itu Bapak Ibu, tapi peraturan itu yang dibuat dengan dialog dengan siswa. Jadi peraturan itu muncul dari dialog guru sama siswa. Jadi siswa juga sepakat dari peraturan yang telah dibuat, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, coba saya ingin mempraktekkan sedikit ya Bapak Ibu. Boleh nanti 2 orang diskusi untuk membuat satu peraturan aja. Satu peraturan kira-kira yang perlu diterapkan di dalam kelas itu apa yang penting diterapkan di dalam kelas. Boleh ditulis di sini ya Bapak Ibu ya. Boleh diskusi Bapak Ibu. Nanti kita akan muncul peraturan, kemudian nanti kita sama-sama ubah jadi kalimat positif dan
menjadi keyakinan kelas. Iya, kesepakatan. Iya, pura-puranya jadi murid dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau di kelas itu peraturan apa sih yang ingin dibuat supaya kelasnya lebih kondusif untuk belajar, lebih menyenangkan atau lebih nyaman untuk belajar? Itu kira-kira peraturan apa yang ingin dibuat? Iya, satu aja Bapak Ibu. Nah, boleh. Nah, bisa Bapak Ibu. Sudah Pak Tanto sama Pak Trio? Peraturannya mana? Cukup satu-satu Bapak Ibu, nanti kita ubah peraturan yang dibuat itu menjadi keyakinan kelas. Terima kasih. Yang pertama, datang sebelum bel masuk. Yang kedua, kalau guru sedang menjelaskan tidak berarti dilarang memotong pembicaraan. Dilarang membawa HP ke toilet. Semua tugas dikerjakan. Kita ambil beberapa aja ya Bapak Ibu contohnya ya. Nanti bagaimana cara mengubah supaya menjadi keyakinan kelas. Oh, ini sama. Kalau satu berbicara yang lain mendengarkan. Ya. Berarti bisa masuk ke dilarang memotong pembicaraan ya berarti ya. Atau mendengarkan. Boleh Pak. Terus izin ke kamar kecil. Dilarang pacaran di dalam kelas Pak, katanya Pak. Izin saat ke kamar mandi, iya betul. Iya. Ya, dilarang pacaran di dalam kelas. Boleh. 7 dulu ya Bapak Ibu, nanti bisa dikembangkan ketika Bapak Ibu mempraktekannya di dalam kelas. Jadi peraturan-peraturan yang sudah disepakati ini Bapak Ibu tinjau ulang lagi atau dipastikan kepada anak-anak. Peraturan yang pertama datang sebelum bel masuk, apakah setuju kita ingin menerapkan peraturan itu? Setuju. Jadi ketika sudah ada kesepakatan baru boleh peraturan itu dituliskan atau peraturan itu yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi harus ada kesepakatan dulu Bapak Ibu, jangan dari satu pihak aja. Jangan seperti kita memaksakan peraturan itu. Lalu cara mengubahnya menjadi kalimat positif kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Datang sebelum bel masuk, kalimat positifnya kira-kira apa? Datang tepat waktu, betul. Jadi lebih ke kalimat yang positif, datang tepat waktu.
Hadirlah tepat waktu atau datang tepat waktu. Terus yang dilarang memotong pembicaraan Bapak Ibu, kira-kira kalimat positifnya apa? Kalau di sini kan ada negatifnya ya, dilarang, berarti kira-kira positifnya apa tuh? Menghargai. Oke, atau menghargai ya berarti ya, Menghargai. menghargai orang lain yang sedang berbicara. Terus yang dilarang membawa HP ke toilet. Kira-kira kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Betul, boleh gitu Pak. Gunakan HP sesuai Gunakan dengan HP sesuai kebutuhan. dengan kebutuhannya, betul. Kebutuhan dan tempat. Ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang lainnya nanti bisa dikembangkan ya Bapak Ibu. Ini yang penting contohnya ada dulu. Nah, dari sini setelah kita mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif ini juga kembali kita lontarkan kepada siswa. Harus ada kesepakatan di situ ya, supaya datang tepat waktu, setuju? Setuju. Lalu menghargai orang lain yang sedang berbicara, setuju? Setuju. Setuju. Baik, kalau sudah berarti boleh kalimat positif yang kita buat itu menjadi suatu keyakinan. Keyakinan di sini Bapak Ibu isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi misalkan ada kreatif, ada disiplin, ada menghargai, empati gitu. Jadi keyakinan itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kalau datang tepat waktu itu berarti keyakinannya apa Bapak Ibu? Disiplin. Disiplin, betul sekali, disiplin. Kemudian menghargai orang lain yang sedang berbicara. Menghargai ya, menghargai orang lain berarti Pak di situ. Ya, respect, betul, menghargai orang lain. Ya, nilai dari RICCI, betul, respect, RESP. Kalau gunakan HP sesuai dengan kebutuhan itu berarti keyakinannya apa Bapak Ibu? Bukan tepat waktu. Disiplin, bertanggung jawab, iya nggak Bapak Ibu? Nilai kebajikan bertanggung jawab masuk nggak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang semua tugas dikerjakan itu bisa masuk keyakinan yang bertanggung jawab. Berarti kalau digunakan HP sesuai dengan kebutuhan itu disiplin juga ya? Disiplin juga. Disiplin Pak, disiplin. Disiplin ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai keyakinan atau nilai-nilai universal yang sudah disepakati satu kelas, kemudian Bapak Ibu boleh mengubah keyakinan tersebut atau memperdalam keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Contohnya ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, karena saya bikinnya kan duluan, di mana peraturan yang tadi belum muncul. Jadi misalkan nilai kebajikan universal atau keyakinan yang disepakati satu kelas itu salah satunya adalah bersikap positif, Bapak Ibu bisa memperdalam bersama dengan siswanya itu adalah dengan cara membuat tabel T, di mana isinya adalah tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi kita mengarahkan siswa tuh, kira-kira kalau bersikap positif itu tampak sepertinya apa sih, ini yang perbuatan yang baiknya Bapak Ibu. Lalu yang menyimpangnya itu seperti apa gitu. Jadi nanti mereka bisa memilah sendiri. Oh, berarti perbuatan yang baik tuh harusnya seperti ini nih. Yang harus saya terapkan adalah seperti ini. Yang tidak boleh diterapkan itu adalah yang seperti ini. Kalau bisa Bapak Ibu, ini munculnya dari anak sendiri supaya anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka sampaikan. Kalau muncul dari kita itu nanti motivasi ekstrinsik lagi munculnya. Jadi misalkan bersikap positif itu nanti muncul, oh masuk kelasnya tepat waktu. Berarti yang melanggarnya atau yang tidak tampak sepertinya itu adalah terlambat. Nanti diperdalam setiap nilai yang sudah disepakati di dalam kelas tadi, yang sudah didapatkan dari turunan peraturan-peraturan yang
sudah didapatkan. Setelah memperdalam sikap-sikap yang bisa diterapkan, Bapak Ibu bisa mengubah keyakinan kelas itu, misalkan dibuat menjadi infografis yang kemudian nanti ditempel di kelas, atau misalkan Bapak Ibu bikin poster. Kalau misalkan tingkatnya sekolah berarti boleh dibikin poster yang ditempel di mading atau di tembok-tembok itu juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi bersikap positif, terus bertanggung jawab, disiplin. Boleh ditambahkan juga indikator yang Bapak Ibu dan anak-anak sepakati. Misalnya bersikap positifnya tadi di situ adalah datang tepat waktu. Berarti di sini 1 poin aja, datang tepat waktu. Bertanggung jawab berarti menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan, misalkan seperti itu boleh. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti bentuknya boleh dihias seperti apapun itu, misalkan kreativitas siswa di kelas itu mau bikin seperti apa, boleh digunakan. Nah, bagian yang terakhir Bapak Ibu, bagian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi seperti yang tadi di awal sudah disampaikan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Itu adalah tahapan yang paling disarankan untuk kita menyelesaikan masalah, permasalahannya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara posisi kontrolnya tadi adalah manajer ya Bapak Ibu. Kalau kita memilih posisi yang paling baik tadi itu sebagai manajer, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk misalkan menemukan masalah anak di ketertiban, misalkan di bagian kesiswaan menemukan masalah, atau di bagian BK, atau di kelas oleh wali kelas atau guru mapel bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan siswa yang bertanggung jawab. Kemudian di sini guru sebagai manajer itu akan mengembangkan motivasi intrinsik siswa agar menjadi kebiasaan positif. Jadi segitiga restitusi ini adalah upaya yang disarankan, yang paling disarankan untuk menyelesaikan masalah. Jadi sudah tidak menggunakan hukuman atau konsekuensi lagi Bapak Ibu, karena hukuman atau konsekuensi itu tidak akan bertahan lama dampaknya terhadap anak, atau malah memberikan dampak yang negatif kepada anak. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas yang dibuat tadi Bapak Ibu, maka untuk menerapkan segitiga restitusi itu kita tinggal menanyakan kembali keyakinan yang sudah dibuat tadi. Ya, jadi melalui keyakinan kelas itu kita juga dapat mengarahkan tindakan anak yang menyimpang atau yang negatif itu kembali lagi ke jalurnya. Nah, tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Di bagian menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak yang tadinya anak tersebut merasa gagal karena melakukan kesalahan, kita arahkan supaya mereka tidak merasa bersalah terus. Kita arahkan supaya anak itu menjadi lebih sukses dengan cara misalkan kita melontarkan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menguatkan identitasnya mereka dulu, jangan menggali kesalahannya mereka, kita seperti menyalahkan mereka, tapi kita istilahnya kayak menetralkan dulu masalah yang mereka lakukan seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, jadi tidak menyalahkan. Tapi di sini kita mengajak anak untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah dilakukan, gitu Bapak Ibu. Lalu di bagian yang kedua tentang validasi tindakan yang salah, di sini
kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang lebih efektif. Jadi di bagian validasi tindakan yang salah ini kita seperti menggali alasannya apa supaya kita mengetahui, oh anak ini ternyata ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kita bisa mencari cara yang lebih efektif. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa melontarkan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menggali alasannya. Nah, di bagian yang terakhir Bapak Ibu, di bagian segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi di bagian menanyakan keyakinan ini kita seperti mengajak anak untuk kembali lagi melihat keyakinan atau hal positif apa sih yang sudah disepakati sebelumnya atau kesepakatan apa yang sudah dibuat gitu. Dengan melontarkan pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu. Jadi kita tidak memberikan solusi Bapak Ibu. Di bagian menanyakan keyakinan di sini kita juga bisa mengarahkan anak untuk menemukan solusi dari tindakan yang telah dilakukan. Kita tidak memberikan solusi, tapi kita meminta anak untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian kita mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif lagi. Jika solusi yang disampaikan oleh anak itu masih ada yang perlu ditambahkan, seperti itu. Ya Bapak Ibu. Oke. Halo Jen. Nah, di sini ada video yang saya buat Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Di sini saya berdialog dengan Jenny yang kasusnya itu adalah dia sering terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Baik Bu. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa Ibu minta untuk datang ke sini? Karena saya sering terlambat ya Bu. Betul sekali. Tapi di sini saya bukan untuk menghakimi atau menghukum kamu ya. Tapi Ibu di sini pengen diskusi sama kamu secara langsung untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Bapak Ibu, kira-kira pertanyaan yang barusan saya lontarkan itu masuk ke tahapan yang mana Bapak Ibu? Tahapan yang mana kira-kira? Tadi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, lalu ada menanyakan keyakinan. Kurang dengar ya Bapak Ibu ya? Sebentar Bapak Ibu. Halo Jen. Halo, apa kabar? Baik Bu. Kamu tahu nggak kira-kira kenapa Ibu minta untuk datang ke sini? Karena saya sering terlambat ya Bu. Betul sekali. Tapi di sini saya bukan untuk menghakimi atau menghukum kamu ya. Tapi Ibu di sini pengen diskusi sama kamu secara langsung untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Nah, tadi Bapak Ibu terdengar belum? Kira-kira bagian mana tadi Bapak Ibu, proses yang bagian mana? Identity, betul, menstabilkan identitas dulu. Yang pertama menstabilkan identitas dulu supaya anak itu pas kita panggil tidak merasa wah saya mau dihukum nih, wah saya mau diberikan konsekuensi nih dari tindakan saya yang salah, tapi kita merasakan dulu dari apa tindakan yang mereka lakukan. Baik. Terlambat itu sebenarnya bukan hal yang baru dan semua anak di sekolah ini pasti pernah terlambat. Bahkan saya sebagai guru juga pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, ini masih menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan itu kan bagaimana sikap kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Apakah kamu di sini setuju kalau misalkan Ibu ajak diskusi mencari solusi dari permasalahan kamu? Boleh Bu.
Emang kamu kenapa sering terlambat datang ke sekolah aja? Rumah saya jauh, Bu. Berapa Nah, di lama sini baru sudah ke mulai sekolah? validasi 3 tindakan yang minggu. salah atau menggali informasi tentang Saya alasan mengapa terlambat Kalau datang ke jam sekolah. 6 kamu baru bangun, terus persiapan mandi, sarapan, perjalanan jauh, pasti sampai sini udah terlambat ya. Iya, apalagi kalau macet, Bu. Kalau itu alasan kamu, kalau kamu datang terlambat, kira-kira kamu merasa rugi nggak? Iya, Bu, apalagi saya harus ngejar pagi, terus kalau guru jam pertama nggak mengizinkan saya masuk, saya jadi ketinggalan pelajaran. Bagus kamu menyadari dampak dari tindakan kamu. Apakah tindakan yang kamu lakukan ini itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, di sini sudah mulai menanyakan keyakinannya. Saya senang Ya Bapak Jenny, Ibu kamu ya. berada Jadi di seterusnya dalam itu sadar dengan tindakan tinggal kamu. menggali Seharusnya solusi bisa untuk permasalahan Jenny yang sering datang terlambat ke sekolah. Bapak Ibu boleh minta contoh satu. Bu Juli mungkin boleh ke depan. Misalkan saya jadi anak bermasalah nih Bu Juli. Saya jadi anak bermasalah, terus Bu Juli sebagai gurunya nih menerapkan segitiga restitusi, kira-kira pertanyaan yang disampaikan atau bagaimana cara untuk menggali informasi tentang alasan anak gitu, mencari solusi bersama-sama. Masalahnya apa kira-kira Bapak Ibu? Saya punya masalah apa kira-kira Bapak Ibu? Permasalahan yang sering kita lihat di anak-anak kita deh. Jarang masuk, oke, jarang masuk sekolah. Jarang masuk sekolah. Baik, saya nih tiba-tiba saya masuk sekolah nih Bu. Kira-kira bagaimana cara menerapkan segitiga restitusinya Bapak Ibu? Baik, gimana tuh Bu Juli? Berarti Bu Arda yang muridnya ya? Ya, saya Oke. sebagai muridnya yang jarang masuk, terus sekalinya masuk nih langsung Ibu ajak dialog gitu. Halo Arda, sini dulu. Baik Bu, ada apa Bu Juli? Oh di depan ya? Gak apa-apa Pak, di sini aja. Arda tahu nggak Ibu panggil hari ini? Kenapa Ibu minta Arda ketemu sama Ibu hari ini? Nggak tahu Bu, kenapa ya kira-kira? Saya kan baru masuk Bu, jadi saya nggak tahu. Iya, Ibu kangen sama kamu, berhari-hari nggak gitu. masuk. Sini dulu, apa kabar kamu? Baik Bu. Oh iya. Kenapa kemarin nggak masuk? Saya sakit Bu, sakit perut. Jadi saya malas deh masuk sekolah. Oh gitu. Kok bisa sakit perut? Ada apa? Kayaknya salah makan deh Bu. Makan apa kemarin? Makan sambal saya Bu, sehari sebelumnya tuh saya makan sambal banyak banget. Oh gitu. Kamu merasa rugi nggak kalau misalnya kamu nggak masuk? Kayak Jelas sih, kemarin tuh. Jelas sih Bu, saya melewatkan pelajaran yang banyak. Pasti habis ini saya dipanggil nih sama guru-guru mapel yang lain nih. Suruh ngumpulin tugas, susulan ulangan, susulan kuis gitu Bu pasti. Nah, menurut kamu apa ya yang mesti kita lakukan? Ini seperti yang kesepakatan kelas kita kemarin, kira-kira nih ke depan supaya kamu nggak banyak tertinggal. Kira-kira apa ya yang mesti kita lakukan? Saya harus rajin sih Bu masuk sekolah biar tugasnya nggak numpuk. Terus sekarang saya harus ngejar dulu ngerjain tugas, ngumpulin tugas, susulan ulangan gitu supaya nggak numpuk tugas sama ulangannya Bu. Oh iya, bagus ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan. Oke, Ibu harap ke depan kamu sehat terus ya supaya bisa ikut pelajaran biar nggak banyak ruginya. Oke Arda? Baik Ibu, Iya. terima kasih.
Terima kasih Bu Juli, bagus ya. Sudah semua tahapan di bagian segitiga restitusinya sudah disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang jarang masuk. Baik Bapak Ibu. Kita sudah sampai ke bagian yang terakhir Bapak Ibu. Sudah semua bagian dari budaya positifnya itu sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Kamu jadikan sebagai kekuatan. Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan dari pemaparan saya tadi? Ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin dituntaskan lagi? Bapak Ibu adakah? Atau pernyataan Bapak Ibu? Kira-kira tentang materi budaya positif ini gimana? Atau sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti atau mendapatkan pengetahuan mengenai budaya positif? Ada hal-hal yang masih kurang saya sampaikan? Gimana Pak Budi? Ada yang ditanyakan nggak Pak? Kan Bapak guru BK nih. Nah ini bagus banget sebenarnya loh Pak diterapin di BK ya Pak ya? Ya, bagi saya sebagai guru BK, model-model tadi tiga kolom itu boleh dicoba deh untuk beberapa kasus ya, saya kira. Beberapa kasus diuji cobakan dengan anak-anak tertentu yang dengan kasus-kasus tertentu mungkin dengan cara pandang seperti itu membuat dia punya lebih keyakinan yang bisa mengubah paradigma dia menjadi lebih baik gitu. Itu sesuatu yang inspiratif sih tentang bagaimana kalimat positif itu memberi pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak tentu. Saya kira itu pemaparannya bagus dan itu inspiratif. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu yang lain, adakah pernyataan yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Jika masih ada hal-hal yang masih mengganjal tadi dari yang saya sampaikan. Masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nanti kita saling melengkapi lagi Bapak Ibu. Kita saling berbagi lagi ke depannya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup? Oke, sudah cukup. Berarti setelah ini kita tinggal mencoba ya Bapak Ibu ya. Karena budaya positif ini sebenarnya hal yang sangat penting dan kita semua sebagai warga sekolah itu mempunyai peran yang sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Supaya kita sendiri sebagai guru itu juga nyaman ketika berada di sekolah, harus mengajar, bertemu sama anak-anak yang disiplin dirinya sudah tumbuh, motivasi instruksinya sudah tumbuh, itu kan enak ya Bapak Ibu sebagai guru ya kita. Nah, kita juga bisa mengembangkan sekolah kita ketika kita menerapkan budaya positif ini, misalkan mulai dari hal kecil aja bikin keyakinan kelas, nanti lama-lama akan menjadi pembiasaan yang baik. Terus kita sudah menghilangkan apa itu hukuman, menghilangkan konsekuensi, itu terus kita menggunakan cara restitusi untuk menyelesaikan masalah, itu semoga kedepannya menjadikan anak-anak kita yang berkarakter baik. Ya, bertumpu pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita ajarkan seperti RICCI, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya sampaikan mengenai budaya positif mungkin cukup sekian dulu. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan di kegiatan selanjutnya atau di belakang Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama, untuk membagi pengetahuan yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau dalam berinteraksi dengan Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, selamat siang dan terima kasih.
kira-kira apa yang ingin kamu lakukan ke depannya? Saya bakal coba buat tidur lebih awal lagi sih Bu, biar lebih fokus belajarnya. Terus bagaimana masalah kamu dengan pacar kamu? Apakah kamu sudah mencoba untuk membicarakan baik-baik berdua? Belum Bu. Coba setelah ini kamu bicarakan baik-baik berdua dengan hati dan kepala yang dingin agar menemukan solusi. Baik Bu, nanti saya akan coba bicarakan baik-baik. Berarti kita sepakat ya, kamu kedepannya akan mencoba memperbaiki diri. Apakah kamu setuju atau ada yang ingin disampaikan? Enggak Bu, udah saya setuju. Kalau begitu kita sama-sama, kamu mencoba lebih baik ke depannya, ibu juga mencoba lebih baik ke depannya. Begitu ya sih. Oke, terima kasih ya Bu udah ngajak saya diskusi. Terima kasih.